Belum genap sepekan, aktor senior Anwar Fuady harus kehilangan dua orang yang dicintainya. Pada tanggal 18 Juli lalu, sang istri Farida Qasim meninggal dunia. 3 hari kemudian, yakni pada 21 Juli, sang putra sulung Ferry Senapati menyusul sang ibunda. Sebelum meninggal dunia, keduanya dinyatakan positif COVID-19 dan memiliki penyakit penyerta yang membuatnya tak mampu lagi bertahan. Bak diterpa badai. Kedua peristiwa duka tersebut terjadi di waktu yang berdekatan. Lantas, seperti apa pilu yang Anwar Fuady rasakan? Langsung kita viralin aja yuk. Belum lama kita mendengarkan kabar dari sahabat saudara kita, Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Kebetulan beliau juga sudah hadir di Lebih Viral. Kita mendapatkan kabar kalau ibu sama ayahnya meninggal dunia dan Allah memberikan jeda hanya 5 hari dari ibu ke bapak. Belum itu selesai, kembali kita mendengarkan kabar duka. Kita sempat kaget, sesepuh kita, senior kita, legend kita, Om Anwar Fuady memberikan kabar duka kepada kita. Istri beliau yang sudah 51 tahun menemani Om Anwar Fuady meninggal dunia, jeda 3 hari. Putra pertamanya, putra kesayangannya juga harus meninggal dunia. 2 orang terdekat dari Om Anwar Fuady hanya jeda 3 hari harus meninggal dunia. Assalamualaikum Om Anwar. Waalaikumsalam, Amzi. Kalau saya sering mengatakan Om Anwar ini unik, orang hebat, luar biasa. Melanie, kita sama-sama tahu. Siapa yang nggak kenal Om Anwar Fuady? Betul. Anwar Fuady masih aktif syuting, selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, aktif di berbagai macam organisasi, perfilman, sinetron maupun politik. Ya, wanita-wanita cantik, tapi selalu setia balik ke rumah menemani istri tercinta. Itu dia. Betul Om? Dan sebenarnya Om Anwar baru datang bersama dengan Om Roy Martin beberapa waktu kemarin, ya. Memang lagi-lagi kita tidak pernah tahu yang namanya cobaan dari Tuhan kapan akan datang ya Om. Tapi sekali lagi kami dari tim Kopi Viral semuanya ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga tante almarhumah diberikan tempat yang terbaik, termasuk juga almarhum Ferry, anak kesayangan juga diberikan yang terbaik. Betul, ini juga ada Thomas, keponakan. Ya. Keponakan ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Aku ngobrol sama Om dulu ya. Baik, ya. Om, tolong bagi informasi sedikit dong bagaimana kesetiaan Om Anwar sama istri cinta. Di sela kesibuk syuting, pulang ke rumah, ngerawat istri yang memang kita udah tahu sudah cukup lama sakitnya. Ya, kalau saya memang apa ya? Dalam pernikahan yang sudah 50 tahun 5 bulan. Ya, suka dukanya semuanya udah Dilalui semua. udah dilalui semua. Bagaimana kesabaran daripada istri saya. Sebetulnya saya kelihatannya kuat. Sebetulnya saya nggak begitu kuat. Oh ya? Yang banyak memperkuat saya adalah istri saya. Memberikan saya semangat, spirit, dan mengajari saya hal-hal yang saya tidak lakukan. Misalnya, dulu saya tidak pernah sholat tahajud. Tapi sejak kawin sama istri saya tiap hari disuruh sholat tahajud sama istri saya. Dan kemungkinan karir saya kan enggak seperti teman-teman yang lain kan, yang langsung melejitkan ke atas. Saya kan Proses, ya, pelan-pelan. ya pelan tapi Pasti. tapi pasti naik. Nah ini saya yakin ini karena doa dari istri saya. Amin, amin. Karena istri saya ini orangnya betul-betul nggak ada teriki, nggak ada segala macam. Oke, beberapa tahun belakangan ini almarhumah sempat sakit, sempat cuci darah. Cuci darah. Om bisa ceritakan setiap pulang syuting harus merawat istri tercinta. Iya. Misalnya terakhir saya kan di sini udah 3 tahun kan, setahun di Singapura. Kemudian disuruh dokternya pulang aja lah ke Indonesia sebelum pandemi karena biaya terlalu besar. Gitu. 2 tahun kemudian saya setahun setengah ini syuting Samudera Cinta. Nah itu kan harus dikarantina sebuah pemain di bukit di Sentul sirkuit semua. Jadi tidak boleh pulang, harus di sana. Tapi saya meminta izin khusus, saya pulang tiap malam saya pulang. Untuk menemani istri saya. Malam-malam dia pasti minta tolong minyak kayu putih. Setiap malam? Setiap malam, nanti juga pagi-pagi habis sholat subuh kayu putih lagi. Kemudian juga nemenin toilet, segala macam. Dan istri saya kan nggak bisa jalan, pakai kursi roda.
Jadi saya juga harus bimbing istri saya. Di sela kesibukan, selalu pulang ke rumah setiap menemani istri Selalu. kita yang kondisi sakit. Tidak pernah saya nggak pulang. Baik, singkat cerita, awal mula akhirnya kena COVID. Bagaimana? Awal mula akhirnya almarhumah kena COVID. Kok sampai Gimana? bisa kena COVID, Om? Kena COVID karena beliau kan cuci darah. Cuci darah jadi bolak-balik ke rumah sakit. Bolak-balik ke rumah sakit Iya. seminggu 2 kali. Iya. Oh. Ya ada aja lah yang misalnya persinggungan apa-apa Iya. mungkin kan. 2 tahun sudah cuci darah. Aman dulu. Aman. Sekarang ini tiba-tiba saya nggak tahu kalau kena. Ya, Tahu-tahu kebetulan waktu cuci darah terakhir kolaps, kolaps. pingsan. Kemudian diselesaikan juga, cuci darah itu 5 jam sih. 5 jam. 5 jam, Om. 5 jam, sakitnya setengah mati. Sakitnya setiap cuci Iya. darah luar biasa. Luar biasa penderitaan istri saya, tapi dia tabah sekali. Kemudian kolaps terus dokter minta supaya ini di PCR. Di PCR bagaimana? Takutnya ada COVID. Ya, Terus langsung habis cuci darah jam 5 sore langsung saya PCR. dan Rumah ternyata sakit Bintaro hasilnya Primer. positif. Hasilnya malam, menunggu malam. Nah hasilnya positif. Ya, Yang Om cerita ketika almarhumah pada saat lagi mau sakaratul maut, dia sempat melambaikan tangan, itu ceritanya gimana? Iya. Jadi dia melihat, dia tenang sekali. Mukanya juga ikhlas sekali gitu. Jadi ketika dia udah semenit sebelum meninggal, dia lihat ke atas, dia senyum, kemudian dia oh my God. turun lagi, putus. Hilang dah nyawanya. Oke, ini ada VT pemakamannya, Mel. Baik pemirsa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu. Ini ada tayangan dari bagaimana Om Anwar Fuadi juga pada saat pemakaman dari almarhumah sang istri. Jadi Doa yang ikhlas pada almarhumah supaya beliau dilapangkan kuburnya. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya. Bagi saya sudah mendampingi saya selama lebih dari 50 tahun. Dia setia, baik, betul-betul menjaga saya. Maka itu saya selamat dalam perjalanan hidup saya. Atas doa-doa beliau. Ya Allah, ya Tuhan. Sekali lagi ampunilah dosa istri hamba, ya Allah. Jauhkanlah ia dari siksa kubur, ya Allah. Om Anwar, Ya. boleh di-share nggak sedikit? Apa, walaupun tante ini almarhumah sudah sakit berkali-kali, cuci darah sudah bertahun-tahun. Tapi saat terakhir, terhajar lagi dengan virus COVID-19, apa yang dia sampaikan terakhir? Dalam 51 tahun, kalian menjalani rumah tangga bersama-sama, Om. Apa yang disampaikan almarhumah? Ya, dia tidak pernah merasa bahwa bakal kena COVID, nggak ada. Jadi selalu terakhir itu kepengen, iyalah kalau udah pandemi ini pengen ya keluar negeri apa, jalan-jalan lah apa, Iya. kepengen. Oh ya siap saya bilang. Habis pandemi ya namanya keluar negeri ya paling ya, bisa ke Singapura kan, Iya. bisa ke Brunei. Pokoknya kan. refreshing deh ya, Om. Ya, pokoknya dia pengen keluar gitu. Iya. Itu kan ya nggak sampai rupanya. Oke. Selang 2 hari setelah tadi Om Anwar berdoa di pemakaman, putra tercinta juga meninggal dunia. Dan kebetulan putra Om Anwar ini dekat sekali sama Thomas ya, Mas? Iya. Iya. Bisa cerita, Mas? Nah, jadi untuk ke tante dulu, Ya. gitu ya. Jadi memang yang saya tahu kan tadi kok bisa sih Anwar Fuadi sesetia itu, Ya. gitu ya kan. Jadi memang ya saya merantau dari Palembang, dari Lubuk Linggau ke Jakarta dari tahun 2003 sampai sekarang kan artinya sudah hampir 20 tahun bersama Om Anwar, kemana-mana ikut Om Anwar mendampingi, begitupun juga dengan tante. Ya perhatian tante kepada Anwar Fuadi itu sudah mengalahi kesetiaan orang lain, perhatian orang lain gitu ya. Betul. Jadi pernah suatu hari yang memang saya kenang sekali, begitu saya lagi di kantornya Om Anwar, si tante juga lagi ada di kantor,
celananya Om Anwar tuh kelipet di sepatu, Oke. gitu kan. Dan Om Anwar lagi ngobrol dengan rekannya, tante panggil saya, Mas, kasih tahu tuh, Om, celananya kelipet, gitu kan ya. Sebegitu perhatiannya Tante Farida kepada Om Anwar. Sampai ke hal-hal kecil. Sampai hal kecil. Saya bilang, Om, celananya kelipet, dibenerin sama Om Anwar, gitu ya. Ternyata masih kelipet. Ya. Sekali lagi si Tante bilang, Mas, masih kelipet, Mas, gitu kan ya. Saking kepedulinya si Tante kepada Om Anwar. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil ya, itu Iya. contoh kecil yang ada di publik. Ya. Artinya ketika almarhumah berada di rumah, tentu perhatiannya akan lebih dari itu. Betul, Gitu ya. Jadi saya pun juga selain menganggap Om Anwar ini adalah Om, gitu ya, dan beliau pun juga menjadi motivasi lah bagi saya. Iya. Ya. Beliau motivator lah bagi saya gitu ya. Yang memang yang saya tahu gitu loh, sebelum saya dekat dengan beliau sampai hari ini pun juga tidak ada track record yang buruk Ya. terhadap Iya. Om Anwar Oke. gitu ya. Nah, Jadi setelah tadi yang apa Ya. putra pertama siapa almarhumah namanya? Ferry. Ferry Ferry. Sudempati. Iya. Ternyata Mel, Ya. anaknya Om Anwar itu anak pertama. Ya. Meninggalkan 7 anak Iya, 7 orang. dan satu cucu. Satu cucu. Iya. Jadi kondisi pemakaman tadi sebenarnya almarhum beliau itu sudah mungkin sudah positif ya, Mungkin sudah Bisa ya? positif. Iya. tapi mungkin tidak dirasa sama dia. Dia nggak rasakan, dia cuma merasa badannya panas saja gitu. Jadi begitu pulang itu tambah ini badannya langsung dia PCR positif. Boleh tahu nggak, Thomas, apakah memang sudah menjadi klaster keluarga? Beberapa teman-teman kan sempat klaster keluarga ya, gitu. Abi juga kemarin kan sempat istri dan anak juga kena. Apakah sudah klaster keluarga atau justru almarhum Ferry sendiri tidak mengetahui pada saat menguburkan mamanya bahwa Ferry memang mungkin ya kita bilang Iya. kita kan nggak tahu possibility sudah juga positif saat itu. Iya, betul. Dia nggak merasa kalau dia positif, gitu. Iya. Iya. nggak merasa. Sesudah diperiksa, sesudah 1 hari habis meninggal Besoknya itu, ya. habis meninggal mamanya, positif, langsung ke Rumah sakit. rumah sakit. Om gimana? Baru istri meninggal dunia, istilahnya sering kita mendengarkan bahasa kuburan masih basah. Tiba-tiba kita dengar kabar putra tercinta kita, putra pertama kita meninggal dunia. Saya nggak bisa ngebayangin gimana perasaannya, Om. Terus terang, Ya. Aldi, saya goyang, Seorang Anwar Fuadi yang selalu ceria, saya goncang. goncang. Tapi ya karena namanya kita orang beriman, kita percaya dengan rukun Islam, Takdir. takdir, kodo dan kodar, Betul. yang baik dan yang buruk. Saya merasa Allah memberikan saya kenikmatan 74 tahun lebih sudah. Dengan segala kenikmatan yang luar biasa diberikan Allah kepada saya. Kemudian sekarang diambil satu persatu, ya kan? Ya masa saya mau protes? Iya, betul. Iya. Betul. Dan saya yakin kita tidak boleh berseuzon kepada Allah. Apa yang diberikan itu pasti yang terbaik buat kita. Itu udah rahasia Allah. Kemudian ada hal-hal lain yang itu. Jadi saya terima, Iya. saya ikhlas. Ikhlas. Ketika kita belum dilahirkan, semua Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Sudah ada suratannya ya. Bi? Apa gimana rezeki Iya. kita, dengan siapa kita menikah, termasuk maut, Betul. meninggal, bagaimana cara, semua sudah dituliskan. Tapi terlepas dari apapun tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Saya pribadi sebagai salah seorang public figure di Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seniorku, Om Anwar Fuadi, karena Om Anwar dan juga almarhumah tante memberikan contoh yang luar biasa. Iya. Memberikan kami semangat para public figure. Kalau dulu banyak masyarakat berpikir artis kawin cerai 51 tahun bersama-sama setia sampai Tuhan memanggil ya Betul. Om. Yang tadi gue bilang, Mel, Om Anwar kan kita tahu sendiri. Mohon maaf Iya. ya, pecicilannya kayak gimana, Benar. keseruannya bagaimana, Betul. dikelilingi wanita-wanita cantik, tapi dia selalu setia Setia. sama istri tercinta. Baik, pemirsa, ini ada momen kebersamaan, kesetiaan. Bagaimana 51 tahun seorang Anwar Fuadi bersama dengan almarhumah istri bersama-sama. Ini dia. Papa sayang mama nggak? Papa sayang mama nggak? Sayang sekali. Mama sayang papa nggak? Sayang. Sayang banget. Itu kamu yang rekam, Mas? Iya. Itu di momen Di apa, Mas? Momen kemarin anniversary Om Anwar yang ke-50. Iya. Ya, itu pun juga kita Om Anwar sengaja bikin private, ya hanya orang-orang tertentu yang diundang sama Om Anwar
hanya orang-orang yang dianggap Om Anwar dekat sekali. Iya. Ya terlepas dari keluarga gitu ya. Iya. Om, kangen nih. Kangen. Doain terus tiap hari pastinya. Siap. Setiap sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, tetap saya berdoa. Kalau lagi di rumah selalu ingat apa itu? Ketika masuk kamar. Ya, teringat semua. Perasaan masih ada aja gitu. Ya. Dan kebetulan putra juga almarhum juga tinggal satu rumah itu. Satu rumah. Bagaimana kondisi istri sama anak-anaknya? Anaknya ya agak terganggu sih kesehatan istrinya. Nah, tapi istilahnya isoman ya. Udah sehat. Oke. Om, apa betul aku dengar kabar Om Anwar belum berani untuk kembali, belum mampu untuk kembali ke rumah. Betul. Dan naik mobil pun ternyata pemirsa, tadi Thomas sempat cerita, belum mampu untuk naik mobil yang biasa sama-sama bersama almarhumah tante. Betul ya Om? Belum mampu. Saya tinggal sekarang di Bintaro, rumah anak saya yang perempuan. Nah ini pun musibah menimpa saya sebulan yang lalu. Anak saya yang perempuan ini anak yang ketiga, namanya Silvi Mutia. Suaminya Efrizan, kerja di Pertamina. Suaminya sebulan yang lalu meninggal. Ya Allah. Karena cancer. Mantu? Mantu. Bukan COVID? Bukan, karena cancer. Dia cancer udah 6 bulan kena cancer. Ya, kemudian meninggal. Sekarang istri anak saya tinggal di rumah anak saya yang Silvi yang di Bintaro itu. Kalau saya pulang ke rumah, saya belum bisa. Suasananya kan saya biasanya ada istri saya. 51 tahun Mel. Iya. Kebayang nggak? 51 tahun. Di 2 bulan. Dan dia mendampingi saya dengan setia. Luar biasa. Setiap saya pergi, dia cium tangan dulu. Saya pulang malam dicium tangan dulu. Sebentar-bentar telepon, makan di rumah enggak. Jadi maka itu saya di lokasi nggak makan kalau malam. Saya makan pulang karena dia nggak akan makan sebelum saya pulang. Oke. Makan sama-sama. Thomas begitu dekat sama almarhum Ferry. Ferry. Beberapa kali kita bersama dalam momen ya. Bang Ferry pun juga tipikal ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Kurang lebih sama seperti ayahnya. Ya, kurang lebih sama seperti ayahnya gitu ya. Ya pada saat acara anniversary, saya pun juga sempat ngobrol panjang sama Ferry. Dan sebegitu mengagumi sosok ayahnya. Ferry sangat mengagumi sekali sosok Anwar Fuady. Ya, Mas boleh cerita nggak sebelum Ferry, kan ini Ferry sendiri kan maksudnya betul-betul dadakan sekali karena pada saat memakamkan almarhumah mama, Ferry sendiri masih ada bersama-sama kan, mendoakan gitu. Apa pesan terakhir 3 hari loh, jedanya langsung tiba-tiba Ferry ternyata berpulang kembali. Iya, jadi memang kan semua tidak ada yang sangka ya. Betul. Ferry pun juga dengan kondisi kayak tadi di video juga kita melihat gitu ya. Itulah tadi, COVID ini nggak bisa dianggap remeh. Setuju gitu ya. sekali, Mas. Dan ya memang prokes ya tetap kita jalankan ya. Tadi pun juga Anwar Fuady dan Ferry dan keluarga beserta keluarga pada saat memakamkan pun juga dengan APD yang lengkap. Iya, secara COVID sudah ya. Sudah menjalankan prokesnya gitu loh. Balik lagi, memang sudah menjadi suratan takdir si Kak Ferry, COVID juga gitu kan ya. Memang Om Anwar pun juga hampir setiap pagi telepon saya. Gitu, hampir setiap pagi tidak pernah absen. Jadi ya saya pun juga memposisikan diri ya satu-satunya orang yang bisa telepon saya 1 kali 24 jam hanya Om Anwar. Gitu ya. Jadi Lebaran malamnya Om Anwar telepon. Rencananya kan hari Rabu Om Anwar minta temenin saya syuting di sini gitu ya. Lalu tengah malam jam 12 Om Anwar telepon, Mas katanya. Ferry lagi kritis, kondisinya menurun gitu ya. Syuting kita yang besok kita cancel aja dulu. Dapat kabar ya jam 1 siangnya, jam 1.20 ya Om ya. Dapat kabar Ferry sudah tidak ada lagi. Oke, ini ada tayangan kedekatan Om Anwar Fuady sama putra tercinta almarhum Ferry. Ini dia. Itu masih bertahan. Tak pernah mama kasih dorongan gitu. Mama tak kasih tetap.
Ya Allah, orangnya Astaga. ceria ya. Iya, Ya. itu dia. Dia sebetulnya dulu sempat main sinetron, berapa sinetron main. Kemudian dia merasa nggak betah lah dia di usaha wira swasta aja. Banyak yang sayang sama Om Anwar Fuady, banyak yang cinta, Iya. banyak yang gemari. Karena memang apa yang telah Om Anwar lakukan untuk dunia film, sinetron, dan organisasi-organisasi lainnya. Dan pendidikan, Om Anwar itu sangat Iya. mementingkan pendidikan. Bahkan usia sudah tua, dia masih sekolah. Benar. Sekolah dan mendapatkan beberapa gelar. Banyak yang sayang sampai akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi beserta keluarga mengirimkan karangan bunga. Ya, Ikut berbela-sungkawa waktu ya, itu. beliau ikut berduka cita. Bukan hanya Pak Jokowi aja, juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, juga Kapolda Jambi Bapak Rahmat Wibowo, Kapolda NTB, Irjen Polisi Bapak Iqbal, juga Ketua BPK Bapak Agung Firman Sampurna, dan Pak Osman Sabta, Sahabat. banyak sekali, Iya. ratusan, Oke. lebih dari 300 karangan bunga. Om Anwar, Thomas, keluarga besar sudah merasakan begitu dahsyat dan jahatnya virus COVID-19 sampai saat ini. Sudah memakan korban, istri tercinta, anak tersayang. Tapi mohon maaf sekali lagi, banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip, saya tidak mau bilang tidak percaya COVID ya, itu terlalu ekstrim. Tapi banyak saudara-saudara kita yang akhirnya meremehkan. Alah COVID, begini, segala macam. Meremehkan juga vaksin, alah vaksin, ini, nanti lu begini, nanti lu begitu. Dari narasi-narasi itu akhirnya banyak sekali orang saudara-saudara kita yang terpengaruh. Iya. Sedih ketika mendengarkan itu, sedih. Apa yang Om Anwar ingin bagi, sharing untuk mereka semua? Kayaknya lebih pantas karena Om Anwar sudah Iya, merasakan. pasti. Karena menurut saya, Ya. jangan takut kalau terkena positif COVID itu, jangan takut untuk tinggal di rumah sakit. Ya. Semua takut katanya bakal di rumah sakit, bakal di itu ini di dramatisasi segala macam. Jangan takut, Ya. iya kan? Usahakan untuk di rumah sakit. Ikhtiar. Sebab kalau di rumah ini membahayakan banyak orang. Betul, Om. Rumah sendiri, tetangga, nanti ada tamu yang datang segala macam. Benar. Nah, jadi jangan sampai terjadi. Percayakan pada rumah sakit. Dan satu lagi, yang saya sedih ini banyak yang tidak percaya dengan vaksin. Nah, itu. Ya. Nah, katanya kalau vaksin begini-begini. Saya ini umur 74. Saya dua kali divaksin Sinovac, 2 kali. Banyak yang bilang, waduh gimana rasanya, lemes. Enggak, saya habis syuting, habis vaksinasi yang pertama, saya langsung syuting, langsung. Sampai malam. Ya. Yang kedua juga 28 hari kemudian saya syuting lagi. Sudah vaksin yang kedua, langsung syuting juga. Enggak ada masalah, malah saya tambah segar. Ya itu intinya kita berikhtiar ya Om. Iya, Kita berusaha ya Om ya. betul. Karena tanpa vaksin itu agak riskan. Kalau Iya. vaksin itu minimal sudah punya saat imunitas. Ya. Jadi kekuatan untuk melawan penyakit yang datang itu Iya. Betul. lebih bagus daripada Betul. yang belum divaksin. Jika kita sudah divaksin, jangan akhirnya juga jadi lalai. Iya, betul. Jangan pernah menganggap vaksin itu akhirnya segalanya kita Betul. pasti terhindar dari COVID-19. Tidak juga. Prokes tetap harus dijalankan. Harus tetap dijaga. Tapi paling tidak, kalau Allah mentakdirkan Ya. setelah divaksin, akhirnya kita harus kena COVID-19, Ya, itu udah insya jalan. Allah, Ya. apa yang kita rasakan tidak separah Betul. sebelum divaksin. Sebelum divaksin. Iya. Om Anwar, sekarang bagaimana keadaan keluarga semuanya nih Om? Bukan hanya Om pribadi tapi keluarga semuanya. Karena kan semuanya berduka, ditinggalkan. 2 orang terkasih, 2 orang tercinta pergi meninggalkan semua keluarga. Bagaimana keadaan keluarga saat ini Om? Keluarga saya aman-aman aja. Ada juga sebagian yang masih kurang sehat, ya tetap dalam perawatan dan di rumah nggak kemana-mana. Buat saya tidak akan terbenam dalam kesedihan. Iya, semangat. Ya. Life must go on. Yes. Life must go on. Kehidupan harus berjalan. Syuting lagi Om, Iya, syuting lagi. Syuting lagi. Kenapa? Di belakang saya ini kan banyak tanggung jawab saya. Iya. Tanggung jawab saya kepada keluarga. Iya. Tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan agama. Yes. Ada tanggung jawab itu. Apalagi profesi saya sebagai seorang seniman kan. Yes. Coba kalau tidak ada seniman, tidak ada Ramzi, tidak ada Melani, tidak ada seniman-seniman yang lain.
Paling tidak kita memberikan bagaimana sepinya dunia kontribusi Indonesia kecil ini. untuk bisa menghibur dan memberikan informasi. Kita sekarang ini ibu-ibu pada stres di rumah. Iya. Jadi dengan ada kita hiburan dari kita, ini kita udah berbuat sesuatu. Seperti kata John Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada kalian, tapi tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Kami sebagai seniman memberikan sumbangsi kami kepada Betul. NKRI. Dan pekerjaan kita adalah ibadah kita juga kepada Ibadah Tuhan. dan halal. Amin. Halal. Untuk nambah semangat, nanti datang lagi ke sini ya. Siap. Anwar Fuadi, Roy Roy Martin, Martin, Duyan. Kita bercanda-bercanda Iya. bareng. Iya. Semangat? Semangat. Oke. Om Anwar sehat ya, luar Thomas, biasa. makasih ya. Terima kasih. Luar biasa loh, Terima kasih, Om ya. Anwar yang sedang berduka, Luar tapi biasa. beliau sendiri bisa memberikan semangat kepada pemirsa Yes. untuk semangat. Kita doakan Om Anwar dalam keadaan sehat selalu. Jangan kemana-mana, masih banyak keseruan lain. Tetap di Kopi Viral.